Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa layanan sistem ini bisa diakses melalui program sistem. Seperti sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya, program yang berjalan di sistem operasi itu umumnya ada dua jenis, yaitu program aplikasi yang biasa digunakan oleh user dan program sistem. Nah, program sistem ini digunakan user juga, tapi bukan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi berkaitan dengan penggunaan sistem operasi. Nah, program sistem ini yang menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi. Nah, ada beberapa kategori dari program sistem. Yang pertama, manipulasi file, kemudian informasi status, modifikasi file, kemudian dukungan untuk bahasa pemrograman, pemanggilan program dan eksekusi, komunikasi, serta program aplikasi atau berkaitan dengan program aplikasi. Nah, pandangan sebagian besar dari pengguna komputer itu sistem operasi adalah ya yang ada yang sebenarnya program-program sistem itu, bukan di sistem call-nya. Ya, jadi umumnya orang mendefinisikan sistem operasi itu adalah program-program sistem yang dimiliki oleh sistem operasi, bukan sistem call-nya. Nah, tapi di sini kita mempelajari ya bahwa sistem operasi sebenarnya itu adalah kernel yang diakses melalui sistem calls. Ya, kemudian selain itu, ya di atas sistem calls itu adalah program user. Program user ini bisa program aplikasi, bisa program sistem. Nah, apa saja program sistem yang tadi dikategorikan bermacam-macam. Nah, beberapa program sistem ini ada yang berupa interface saja, ya, interface untuk sistem calls, ada yang lebih kompleks. Nah, contoh dari program sistem yang pertama adalah pengelolaan file. Yang contohnya ini adalah program-program yang bisa digunakan untuk membuat, menghapus, menyalin, mengganti nama file, mencetak file, ya, atau membuat file dump, ya, melihat daftar file, memanipulasi file, memanipulasi direktori atau folder, dan yang lain-lainnya. Contohnya misalnya kalau di Linux kita kenal ada file manager, ada file explorer. Ya, kalau di Windows kita mengenal dengan nama Windows Explorer. Nah, selain itu ada yang berkaitan dengan informasi status. Nah, ini adalah program sistem yang meminta informasi tanggal, waktu, jumlah memori yang disediakan atau yang tersedia, kemudian ruang storage, penyimpanan, jumlah user yang login atau yang dimiliki, kemudian memberikan rincian kinerja dari sistem, yang melihat logging atau penjejakan siapa saja yang pernah menjalankan file-file tersebut, atau informasi tentang debugging. Ya, umumnya program ini memformat atau mencetak output ke terminal atau perangkat output lainnya. Ya, kalau yang terminal misalnya di Linux ada program yang namanya PS atau top. Ya, kalau di Windows kita mengenal yang namanya Task Manager atau Resource Monitor. Ya, kita bisa memanggilnya dengan perintah resmon ya, di sistem Windows. Kemudian modifikasi file atau text editor. Text editor meskipun itu ya mirip program aplikasi, itu sebenarnya program sistem yang umumnya sudah disediakan oleh sistem operasi. Hampir semua sistem operasi itu pasti menyediakan text editor, ya untuk menulis tentu saja. Menulis hal-hal yang sederhana, misalnya atau membuat program dan sebagainya, atau membuat script, mau tidak mau harus menyediakan sistem operasi, mau tidak mau harus menyediakan program untuk memodifikasi file. Di DOS ya kita mengenal ya kalau mungkin yang sudah pernah tahu ada program yang namanya edit. Di Windows ya misalnya ada Notepad, di Linux ada banyak ya dari mulai VI, Nano dan sebagainya. Program sistem yang berkaitan dengan bahasa pemrograman, misalnya compilers, assemblers, debuggers yang berkaitan dengan bahasa pemrograman untuk mengkompilasi atau mengcompile teks bahasa pemrograman menjadi file yang bisa dieksekusi. Kemudian pemanggilan program dan eksekusi. Misalnya pemanggilan library, eksekusi program oleh user atau eksekusi program oleh program lain atau eksekusi library oleh program. Nah, kemampuan ini juga harus dimiliki oleh sistem operasi. Kemudian komunikasi, ini program sistem yang menyediakan mekanisme untuk membuat koneksi virtual antara proses atau antar proses pengguna dan sistem komputer. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan ke layar satu sama lainnya, kemudian menjelajah halaman web, mengirimkan pesan surat elektronik, kemudian login secara remote, mentransfer file dari satu mesin ke mesin yang lainnya.
Program sistem yang lain misalnya adalah background service atau layanan yang berjalan di belakang layar. Nah, umumnya layanan ini dijalankan saat komputer nyala atau setelah kernel dinyalakan. Nah, umumnya beberapa digunakan untuk startup lalu dimatikan. Ada juga yang digunakan dari saat startup atau booting hingga komputer shutdown. Jadi berjalan terus sama seperti kernel. Beberapa contoh dari background service ini adalah misalnya program yang menyediakan fasilitas pengecekan disk, penjadwalan proses, kemudian logging kesalahan, atau pencetakan ke layar. Nah, background service ini dijalankan dalam user konteks, bukan dalam kernel konteks. Konteks ini tidak pemanggilan prosesnya. Kemudian program aplikasi, ya ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sistem. Ini adalah program yang dijalankan oleh user untuk kebutuhan user. Nah, ini umumnya program aplikasi ini tidak dianggap sebagai bagian dari sistem operasi. Nah, ini program ini bisa dijalankan melalui baris perintah kalau memang tidak menyediakan shortcut yang mudah ya ketika ada di desktop, atau kalau tersedia shortcut melalui desktop atau programnya itu mudah diakses ya melalui file manager atau Windows Explorer, ini bisa dijalankan melalui mengklik atau sentuhan jari ke program tersebut atau ke file program tersebut.